Pak Muzamil, kan dalam diskusi kita yang lalu-lalu sudah dijelaskan Pak Muzamil bahwa Habib itu adalah orang yang nasabnya atau keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Iya, iya. Nah sekarang kalau nasab atau keturunan yang dimaksud itu kan level biologi apa level ya biologis, antropologis, kultural gitu ya, atau level ruh atau level nur, level nur kan begitu. Ya, nah, kalau pakai level jasad, belum tentu saya turunan Rasul, belum tentu juga bukan, kan harus diselidiki kan. Iya, betul. Gitu ya. Yang pasti saya ngasak, kalau bahasa Jawanya saya itu pengasong, Pak. Pengasong itu orang yang cari ilmunya itu dari sisa-sisa orang yang panen di sawah itu saya nyuntit di belakangnya untuk mencari yang tertinggal. Betul, ya. Jadi kalau makom saya itu makom pengasak gitu, makom pengasong gitu. Nah, kalau pakai level 2-3 berarti tidak seorang pun yang tidak Habib dong. Iya. Jadi Habib Muzamil, Habib Hilmi gitu. Iya. Habib Ainun gitu. Iya. Karena tidak seorang pun yang tidak merupakan cipratan atau pecahan dari roh Allah yang memusat pada Muhammad pada penciptaan pertama, dan itu diwujudkan melalui cahaya. Jadi kita semua kan, sebagaimana Sabrang menjelaskan, kan kita semua ini punya memori biologis, punya memori historis, punya memori gen, punya memori DNA, punya memori cahaya. Betul. Kan begitu. Jadi kita semua Habib berarti ya. Dari dimensi 2 ke 3. Dimensi kedua ketiga kita semua Habib. Betul. Maka kenapa kita itu ketika Islam disentuhkan kepada kita mesti ada respon, asalkan disampaikan dengan cara yang baik. Gitu ya. Maka kalau Imam Ghazali menyatakan aslinya orang itu kalau tidak menganut Islam bisa karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Nah, kita semua Habib ini tidak lantas kita bergembira begitu saja tanpa implikasi dan konsekuensi kan. Kalau kita ini Habib, ya Habib Muzamil, Habib Hilmi, Habib Najib gitu ya, berarti saya punya tanggung jawab, punya beban, punya kewajiban sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah kan begitu kan. Betul. Jadi saya juga harus berusaha untuk menjadi manusia yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah kan begitu, dengan pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda-beda tapi esensinya mudah-mudahan tetap sama. Kita bergembira, kita semua ini Habib bukan soal eksistensi, bukan soal bahwa kita mau pamer, mau hebat di depan orang, karena tidak seorang pun yang bukan Habib. Betul. Kan kalau dibilang semua Habib berarti kan tak seorang pun yang bukan Habib. Yang bukan Habib. Gitu. Nah, jadi itu berarti kalau masing-masing menyangga hikmah atau makna atau ilmu dari yang disebut Habib itu kan berarti kita tidak boleh sedikit pun tidak mencintai yang lain. Kita tidak boleh sedikit pun menista, menyakiti, meremehkan, melecehkan, membuli atau apapun kepada siapapun yang lain, karena semua adalah Habib. Betul. Gitu ya. Betul. Ya. Semua adalah Habib. Kata Habib atau status atau fungsi sebagai Habib itu seperti Pak Muzamil sering jelaskan kan, dia mencintai dan dia juga dicintai. Kan gitu. Jadi Habib adalah orang yang mencintai Rasulullah dan Allah, yang juga dicintai Allah dan Rasulullah. Kan gitu. Karena semuanya Habib itu dikata hub atau mahabbah, berarti mestinya hubungan antar kita itu ya hubungan saling mencintai. Selain hub apa kemungkinan hubungan yang lain? Ada hubungan hak, ada hubungan khair. Nah. Tapi kalau kita sudah menyatakan semua orang itu min nuri Muhammad dan yang dari Nur Muhammad itu Habib, berarti kita jadi kita punya tanggung jawab untuk tidak sekalipun kita boleh berlaku tidak menyayangi atau tidak mencintai apapun dan kepada siapapun. Betul, ya. Terutama Allah, Rasulullah, alam semesta dan sesama manusia kan. Iya. Saya itu senang sekali karena di Indonesia ini Habibnya tidak terbatas banyaknya. Betul. Gitu? Iya. Jadi di Jakarta banyak, di Jogja banyak, di Surabaya banyak, di Madiun, di Semarang, di Makassar, di mana-mana banyak Habib. Betul. Bahkan di setiap kabupaten saya tidak bisa menemukan yang tidak ada Habibnya. Betul. Bahkan sampai ke setiap kota itu ada Habib semua. Jadi ada orang-orang yang keturunan Rasulullah baik secara jasad, secara roh maupun secara nur ya. Iya.
itu membuat kita bergembira. Itu kalau secara gampangannya itu membuat kita pasti selamat lah. Kita pasti tidak hancur lah. Kalaupun tidak selamat ya tidak hancur lah. Betul ya. Karena bertebaran orang-orang yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita dompleng di belakangnya. Betul. Ya. Karena beliau adalah orang yang bisa menciptakan dan memelihara keseimbangan kehidupan sebagaimana Allah wasama arafa'aha wa wada'al mizan. Maka menurut saya apapun saja yang terjadi di Indonesia, berdolim apapun, sebrutal apapun, sekejam apapun, setidak jujur apapun, tetap secara keseluruhan kita akan tetap diselamatkan oleh Allah karena saking banyaknya penyeimbang karena penyeimbangnya tetap tidak terbatas jumlahnya. Betul. Kegembiraan saya itu bukan hanya soal nasib kita di depan Allah. Kan kalau Habib turunan Rasulullah, apalagi turunan roh Rasulullah, apalagi turunan Nur Muhammad itu kan berarti ada representasi Muhammad itu di Indonesia. Betul. Di mana-mana, di mana-mana. Ya, seluruh Nusantara. Lembut, santun, tidak sombong, jujur, adil, betul, penuh kasih sayang. Bahkan berjalan pun menunduk kan gitu. Berjalan pun menunduk. Dan seperti orang menuruni bukit itu kalau berjalan Rasulullah. Tidak berarti kita harus jalan kayak gitu, tapi pokoknya saking banyaknya turunan Rasulullah di Indonesia, kita menjadi lebih tenang karena berarti frekuensi kejujuran, frekuensi keadilan, frekuensi kelembutan, kesantunan, kebijaksanaan itu sangat mencukupi di seluruh Nusantara. Betul. Jadi dengan keadaan politik atau keadaan budaya kayak apapun saja, kita tidak cemas karena toh banyak penyeimbangnya kan. Banyak penyeimbangnya, betul. Ya. Ketika Allah memfirmankan was-sama arafa'aha wa wada'al mizan, itu as-sama itu berarti minus arta. Yang disebut langit itu apakah berarti bukan bumi? Ataukah sama itu the whole thing, semuanya? Ya kan itu cakrawala saya kira, karena cakrawala ya masuk bumi. Ya. Kan Allah mengatakan was-sama dan Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kan tidak hanya di langit, karena bumi ini bagian dari langit yang dihamparkan oleh Allah. Betul. Berarti banyaknya turunan Rasulullah ini pada 3 level tadi itu berarti adalah salah satu rezeki Allah kepada bangsa Indonesia, bahwa kita akan tetap diletakkan di dalam posisi keseimbangan zaman, keseimbangan nilai, keseimbangan kehidupan, keseimbangan segala macam gitu kira-kira. Betul. Nah, jadi as-sama itu bukan kata benda, Pak. Kata benda tapi bukan materi, Pak. Iya. Langit ya, kita bagian dari langit. Ya. Betul. Karena langit itu suatu ruangan aslinya. Satu ruangan yang kita belum tahu berlapis-lapis sampai 7 kita belum tahu. Pokoknya itu satu ruangan di mana bumi termasuk. Jadi kalau kita ke bulan kan bumi ini jadi langit kan. Kalau kita ke Mars, ke Pluto, ke Neptunus, ke Jupiter dan sebagainya kan bumi termasuk langit. Sehingga sesungguhnya Allah meninggikan langit itu rafa'aha loh, Pak. Iya. Was-sama'a rafa'aha. Jadi Allah sendiri menjunjung langit itu. Iya. Artinya bukan Allah meletakkan. Kalau meletakkan wado'aha. Tapi ini rafa'aha. Iya. Jadi Allah itu begitu menghormati makhluknya sehingga Allah meninggikan atau menjunjung. Iya. Was-sama'a rafa'aha, bukan wado'aha, tapi rafa'aha. Baru wado'al mizan, baru yang ditinggalkan diletakkanlah keseimbangan atau neraca itu. Nah, neraca ini kan bisa segala macam arti. Neraca budaya, neraca politik, neraca dagang, neraca uang, neraca psikologis, neraca segala macam. Dan Allah menjamin bahwa Allah sendiri yang meletakkan keseimbangan itu. Nah, itu kita temukan di Indonesia bahwa ternyata memang banyak sekali keturunan Nur Muhammad, Ruh Muhammad maupun Muhammad bin Abdullah di Indonesia. Jadi kita bersyukur dan kita optimis. Berarti lembutlah orang di mana-mana, saling lembut satu sama gitu ya.